Dan ini kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Banggalah kita menjadi umatnya. Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan bersahabat. Ketika di Madinah kan umat Islam bersaudara antara Muhajirin dan Ansar. Sebelumnya Aws dan Khazraj bersaudara, dipersaudarakan setelah Bai'atul Aqabah yang kedua. Rasulullah mengangkat Abu Umamah sebagai amir dari kaum Ansar. Amir di Madinah, pemimpin muslim Madinah. Maka ketika datang Muhajirin, Rasulullah persaudarakan akhwain, saudara. Ya. Sampai saking bersaudaranya apapun diberikan. Yang datang dari Muhajirin belum nikah, jomblower. Sementara bersaudara dengan orang Madinah punya istri 4. Orang Madinah ini mengatakan, aku punya istri 4, sementara kamu belum punya istri. Silakan pilih, mau yang mana, ambil, nanti saya ceraikan. Luar biasa. Istrinya disedekahkan. Ya. Kalau di kita mau disedekahkan gimana? Lawang punya 1 ya, betul. Padahal kalau 1 bukan istri namanya iswan, betul. 1 iswan, 2 istu, 3 istri. Jadi disebut istri kalau, betul Bu. Kalau 1 apa? Iswan, 2, 3. Jadi disebut istri kalau, betul Bu? Oh enggak. Jadi 1 ya Bu ya? 1 Bu? 1 di Bandung, 1 di Garut, 1 di Tasik, 1 di Ciamis. Enggak, ini kelakar ya, jangan marah ya pemirsa. Ada yang marah karena saya membahas ini. Dia tinggal mau datang lagi di majelis taklim saya. Baik. Nah, Umar bin Khattab saat itu, ketika para sahabat Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, di Madinah ada tiga suku Yahudi kan, ada Bani Quraizo, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Mereka dulu bersekutu dengan Aus dan Khazraj. Nah, lalu mereka ketika piagam Madinah dibuat, mereka dilindungi, tapi juga mereka baik. Di antara mereka ada yang baik. Nah, sampai Umar menganggap saudara kepada orang Yahudi. Yahudi ini hafal Taurat. Umar bin Khattab meminta agar dia menuliskan Taurat yang dihafal. Lalu dituliskanlah beberapa petikan Taurat. Nih, 3 lembar Taurat. Bangga Umar. Di antara ayat Taurat yang dituliskannya adalah firman Allah dalam kitab Taurat. Di dalam Taurat Allah pernah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min walada Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Faman amana bihi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Inni ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus min waladi Ismaila, dari keturunan Ismail, nabiyan, seorang nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bihi, siapa yang beriman kepadanya, faqad ihtada wa rusyida, sungguh telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, barang siapa yang tidak beriman kepada Ahmad atau Muhammad, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Itu Taurat. Jadi Rasulullah sudah ada dalam Taurat. Dengan bangga Umar menerima potongan Taurat tadi, pergi kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah berada di tengah-tengah sahabat. Ya Rasulullah, talaqaitu bi'ahin min Quraizzah. Aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraizzah. Karena dia hafal Taurat, aku minta kepadanya, fasa'altuhu ayyaktuba li jawami' min at-Taurati indah. Aku meminta beberapa petikan Taurat yang dia hafal. Salah satunya tadi. Ini ya Rasulullah, petikan Tauratnya. Boleh? Anda mau membacanya barangkali, silakan. Diberikan pada Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Umar bin Khattab setelah memberikan Taurat kepada Rasulullah SAW, balik badan. Dengan bangga Umar tebar pesona. Umar rajin. Taurat dikasihkan sama Rasulullah. Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah tersinggung dengan apa yang Umar lakukan. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Merah wajah Rasulullah SAW. Tersinggung dengan perbuatan Umar. Umar tidak sadar, Umar tebar pesona. Disenggol sama Sabit bin Abdullah. Ya Umar, afala tarabi baji Rasulullah. Hai Umar, lihat wajah Rasulullah. Singgung sama perbuatan ente.
Fatimah. Begitu melihat Rasulullah SAW, Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW. Lalu Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapi kata-kata Umar tidak membuat Rasulullah terhenti naik mimbar. Di mimbar Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas. Ini menunjukkan eksistensi Rasulullah dibandingkan dengan umat manusia dan para nabi dan rasul, dan kemuliaan kita dengan sebab Quran di mata manusia. Lau asbah Musa fikum thumma i'tabatumuhu wa taraktumuni ladolaltum. Andai kata pagi hari ini Musa masih ada di tengah-tengah kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, kalian meninggalkan aku di sini seorang diri, ladolaltum. Rasulullah menggunakan lam taukid, sungguh sesatlah kalian. Pergi mengikuti Nabi Musa dan Tauratnya, meninggalkan Rasulullah SAW dan Quran di sini, itu sesat. Innakum hazzi minal umam. Kalian adalah kebanggaan aku nanti di hadapan umat manusia. Di padang mahsyar, di yaumul hisab, aku akan membanggakan kalian di hadapan umat manusia. Aku bangga punya umat seperti kalian. Wa ana hazzukum minan nabiyyin, dan aku adalah kebanggaan kalian di hadapan para nabi dan rasul. Banggalah kalian punya nabi seperti aku. Banggalah kalian punya Anies Baswedan. Keceletot saya. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung itu kepada Allah. Karena kalau bergantung pada manusia nanti kecewa. Pernah kecewa kan? Nah, kenapa? Dulu kita bela-belain sampai ulama dan Habib membelanya. Tapi ketika selesai dibela, pilpres selesai, dia ke istana. Yang bela di penjara. Betul? Itulah politik. Kok jadi ke situ? Keceletot, maaf. Mohon maaf, keceletot. Bagaimana tadi? Ditegur seperti itu. Bahkan di dalam riwayat berikutnya, itu Rasulullah bersabda, "Lau kana Musa wa Isa hayyain, hayyani. Lau kana Musa wa Isa hayyain, lama wusyahuma hatta isba'i." Andai kata Musa bin Maryam ada Musa bin Imran ada di sana, dan Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai Musa dan Isa datang kepadaku menjadi umat bagiku. Rasulullah SAW bukan Nabi dan Rasul bagi kita saja, bagi umat manusia, tetapi juga Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Artinya, apabila ada Rasulullah SAW di hadapan mereka, wajib mereka meninggalkan tugas kenabian mereka, bergabung menjadi umat. Pelajari Quran, surat Ali Imran ayat 81-82. Makanya ketika Nabi Isa turun nanti, tidak akan menjadi imam sholat. Imamnya adalah Imam Mahdi. Ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Minna yusalli khalfa Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki yang Isa bin Maryam salat di belakang. Baik, para sekalian berarti Allah, itulah mulianya Rasulullah SAW dan umatnya disebabkan Al-Quran. Tadi